Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Memuji Engkau. Mari kita berlutut. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sorak-sorak kepada Dia. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu. Sambil angkat tangan kita. Lebih dari hidup.
memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu, mari berdiri semua. Lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Jemaat Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Bersyukur kepada Dia. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sekali lagi jemaat Tuhan, kemurahan-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Sorak-sorak kepada Dia. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, oh, lebih dari hidup. Kemurahan-Nya Tuhan lebih dari hidup. Lebih dari
pujian. Segala hormat kami naikkan kepada Allah yang memiliki kehidupan kami. Hari ini kami bergerak, kami bernafas karena kebaikan Tuhan. Kami melewati masa-masa yang sukar sekalipun Engkau ada di situ. Terima kasih untuk setiap kemurahan Tuhan yang lebih dari hidup kami. Kami siap memuji Tuhan. Kami siap meninggikan Engkau. Urapan Allah yang kuat turun atas semua kami yang hadir di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap tinggal berdiri. Siapa yang merasakan kemurahan Tuhan? Mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Setiap hari, setiap saat Dia ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Korban Yesus di kayu salib membuat kita hidup berkemenangan. Terima kasih Tuhan, dan Dia membuat hidup kita tidak sama lagi. Haleluya. Amin. Yang kemarin-kemarin adalah masa lalu. Tetapi darahnya Yesus mengubahkan hidup kita menjadi tidak sama lagi. Haleluya. Engkau ajaib, Engkau perkasa dan luar biasa Tuhan. Amin. Semua. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tak sanggup. Haleluya. Katakan, hidupku takkan sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Bersama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Engkau kebenaran. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinan untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tak sanggup. Anugerahmu bagiku. Hidupku takkan sama. Katakan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Katakan, Engkau alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Engkau alasan, haleluya. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Haleluya. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tak sanggup. Anugerahmu bagiku. Hidupku takkan sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penebusannya Tuhan membuat hidup kita tidak sama lagi. Berikan kemuliaan yang meriah untuk Dia. Haleluya. Apa yang saudara hadapi hari-hari terakhir ini? Susah untuk tersenyum? Susah untuk tertawa? Sepertinya tidak ada masa depan? Tuhan menjamin. Dia ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Semua yang Tuhan lakukan untuk kita
tercengang dan terpesona. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersuara memuji namamu. Ya, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari, Kata-kata muji. di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Terima kasih Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang mempesona kami. Haleluya. Amin. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu
lebih dari pemenang. lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Katakan jika. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, dibanggakan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, dibanggakanlah semua bertepuk tangan di atas kepala. Yesus Raja segala raja. Haleluya, Katakan bangkit. bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, dibanggakanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Adakah yang merasa cemas hari-hari terakhir ini? Adakah yang merasa takut, merasa bimbang, merasa tidak punya harapan? Tapi Tuhan berjanji, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun sepertinya kita menemukan jalan buntu itu. Percayalah, kita berharga di matanya Tuhan. Perhatikanlah bunga vakum di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Perhatikanlah bunga vakum di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja.
cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Hari-hari terakhir ini yang Tuhan butuhkan dari kita adalah kita percaya. Tuhan hanya memerlukan bahwa kita beriman kepada Dia. Yang Tuhan rindukan bahwa kita mempercayai semuanya, bahwa Dia sanggup mengatasi untuk kita. Haleluya. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Dia tahu semuanya. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saya mengundang jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, bersama kakak. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi Tanpa bekerja, tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Cuma saja katakan, saat kau perlu, Tuhan tahu. Dia tahu. Dia tahu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta,
Dia tahu. Dia mendengar. Dia mau bekerja. Sekali lagi. Jemaat. Ketika kita percaya, mujizat itu terjadi untuk kita. Sedikit lagi, sebentar lagi mujizat itu terjadi. Mari percaya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan yang meriah untuk Dia. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa, haleluya, sekali lagi, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau ingat Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan, saat berdoa Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari angkat tangan kita beberapa saat. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saya rindu wanita saja. Saat Kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan
Haleluya. Tuhan dengan saat bersyukur, Tuhan berkati. Om pria. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, Saat bersyukur Tuhan berkati. bagian kami telah kami lakukan. Dan bagianmu engkau lakukan bagi kami. Hati kami siap untuk dengar firman. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Hati seorang murid akan kami berikan kepada Engkau guru besar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kepada hambanya kami silakan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Hanya oleh kemurahan Tuhan kita ada di rumah Tuhan, dan oleh kemurahan Tuhan kita semua meraih kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan dalam hadirat Tuhan lewat peribadatan yang sementara berjalan. Puji Tuhan, hadirat Tuhan luar biasa terjadi dalam persekutuan kita di tempat ini. Saya secara pribadi terima kasih kepada Pak Gembala, Pendeta Samuel Pangalo STH yang sudah mempercayakan saya dalam pelayanan ibadah raya di tempat ini, ibadah yang sementara berlangsung, dan ini merupakan surprise bagi saya, satu penghormatan karena mungkin jarang terjadi di minggu pertama ada tamu yang melayani di satu ibadah lokal, ibadah raya yang berlangsung, apalagi kalau di kalangan GPDI. Ini satu keistimewaan, satu kehormatan bagi saya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Gembala, seluruh pelayan-pelayan, seluruh keluarga besar GPD Eklesia Kota Gorontalo yang sangat memberkati saya. Dan tentu saya ada pagi hari ini seperti tadi ya, merupakan kejutan karena memang kami tidak ada rencana. Biasanya kami harus pulang pelayanan, tapi tadi malam Tuhan rancang satu rancangan bagi kami lewat ibadah ulang tahun Bapak Gembala atau Bapak Pendeta Eli Momongan, GPDI Gloria Moling Kapoto. Kami ketemu dan Pak Gembala langsung ajak, satu kali Jo beribadah di kota Gorontalo. Tidak ada persiapan. Sedangkan saudara, pakaian yang saya pakai Pak Gembala. Puji Tuhan saudara. Terima kasih, dan saya beribadah di tempat ini sehubungan dengan puji Tuhan saya dapat berkat bantuan semen ya. Satu kali datang mungkin besok langsung bawa ya.
Saya yakin, saya imani pasti besok semua bawah. Karena kalau mau pakai pick up tidak mampu. Mungkin kalau hanya ke Kuandang bisa. Ya, karena tanjakannya hanya di penurunan Molingka Potosi itu. Tetapi kalau mau ke Sumalata sana ya Bapak Ibu so tahu saudara. Kalau dia 2,5 ton, DP berat kong pakai pick up, DP risiko bahaya saudara. Jadi puji Tuhan saudara, itu kaitannya saya ada di sini. Mengapa saya beribadah bersama dengan keluarga besar GPD Eklesia Kota Gorontalo. Karena itu saudara, saya mau menjemput berkat Tuhan. Berkat yang tak terduga. Saya bawa cerita, terus terang saya bawa cerita di Pak Gembala, saya sementara membangun. Tapi isi hati saya rupa ditahan-tahan untuk mengungkapkan bahwa saya sementara membutuhkan banyak hal saudara. Tapi puji Tuhan, kalau Tuhan bekerja, walaupun kita tidak ungkapkan secara detail, memang sobat cerita. Tapi untuk meminta, saudara, saya seolah-olah dijahit mulut saya saudara. Tapi ketika saatnya Tuhan membukakan pintu berkat Tuhan, maka dia akan mengalir dan mengalir saudara. Haleluya saudara, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 15. Haleluya. Kebetulan di layar saya boleh baca, jadi mari kita akan lihat Yohanes pasal 15 ayat yang pertama dan selanjutnya. Mari kita menghormati Tuhan, kita baca bersama, kita berdiri. Yohanes pasal 15 ayat 1 dan selanjutnya. 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah penguasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. 2 lagi, sekali lagi kita kembali kepada ayat 2 ini. 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Terus ayat 3. Sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4. Di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lanjut. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Lanjut. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan, sejauh itu dulu pembacaan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tolong slide tampilkan ayat 1-2. Firman Tuhan yang sudah kita baca ini merupakan perumpamaan, ya. Di mana ini diperumpamakan Tuhan kepada murid-muridnya, saudara. Dikatakan bahwa Yesus
merupakan pokok anggur yang benar. Dan Bapa itu adalah pengusahanya saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus pokok anggur, Bapa pengusahanya saudara. Dalam pengertian yang luas, ternyata kita ada di dalam bagian proyeknya Tuhan. Kita harus menangkap maksud dan rencana Tuhan. Bahwa ternyata Tuhan mengangkat saya dan saudara, menjadikan saya dan saudara sebagai orang percaya ada di dalam bagian proyeknya Tuhan untuk mengerjakan satu pekerjaan yang bukan pekerjaan yang biasa, tapi pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita adalah pekerjaan yang besar. Pekerjaan yang melekat dalam kehidupan kita gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan adalah pekerjaan yang spektakuler. Karena Yesus pokok anggur, Bapa pengusahanya. Nah, kita yang sementara mengerjakan proyek Tuhan, kita harus pastikan bahwa kalau kita melayani Tuhan, ada satu sosok, ada satu pribadi, ada satu oknum yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Karena sumber berkat itu jelas. Amin. Sumber berkat itu jelas. Karena itu kita sebagai ranting, pastikan kita melekat kepada sumber berkat itu. Amin. Pastikan kita sebagai ranting. Ranting yang produktif. Amin. Ranting yang memberikan penghasilan. Ada dampak dalam pelayanan sebagai ranting yang melekat kepada sumber berkat itu. Ada dampak. Kalau pemimpin ada kuasa, yang dipimpin punya kuasa. Amin. Haleluya saudara. Kalau pelayan-pelayan Tuhan ada dalam urapan Tuhan, jemaat Tuhan otomatis ada dalam pengurapan dan pengendalian Tuhan. Haleluya saudara. Terkadang kehidupan ini saudara banyak kali mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Terkadang kita terkontaminasi. Amin. Siapapun saudara harus kita gentleman. Harus kita akui hamba Tuhan, jemaat Tuhan. Banyak kali kita terkadang terjerumus pada situasi di mana akan membuat kita jatuh dan down. Tapi hari ini firman Allah katakan, ayat 2 tolong tampilkan ayat 2. Haleluya, puji Tuhan. Memang saya sudah kalah mata. Jadi saya harus baca di. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotong. Amin. Setiap ranting. Setiap jemaat Tuhan yang tidak berbuah. Setiap pelayan Tuhan yang tidak berbuah. Setiap jemaat Tuhan, setiap pelayan Tuhan yang hidupnya tidak benar. Dibersihkan. Dibuang, dicampakkan, dibakar saudara.
Tapi pastikan kita ranting yang menghasilkan. Ranting yang berbuah. Ranting yang memberi efek. Ranting yang memberi dampak. Pelayanan kita bukan mubasir. Pelayanan kita berbuah. Pelayanan kita menghasilkan. Menghadirkan mujizat demi mujizat. Pelayanan yang luar biasa. Haleluya. Pelayanan yang spektakuler, saudara. Saya hampir 20 tahun, tinggal 1 tahun, mau masuk 20 tahun, saudara. Keadaan situasi pelayanan, saudara. Wow, banyak lika-liku, saudara. Banyak cerita, saudara. Banyak suka duka, saudara. Banyak hal yang terjadi, saudara. Banyak hal yang terjadi. Banyak hal yang tidak mengenakan. Tapi di luar semua itu banyak hal terjadi. Saya mengamenkan Yesus lebih dahsyat dari apa yang saya alami. Dia dahsyat, dia luar biasa, saudara. Kami memulai pembangunan, saudara, dengan tidak ada jemaat, saudara. Ya, awal tahun 2020 kami masa-masa pandemi. Saya datang kepada satu jemaat yang saya dengar, bukan jemaat di sini ya, yang suka memperhatikan nama Tuhan untuk membangun. Dia bilang, bro, kenapa kok nggak datang masa pandemi? Corona begini semua macet. Dan saya akui itu, betul. Tidak ada yang salah. Ibu itu berkata, betul saudara. Semua macet. Ibadah-ibadah pun macet. Saudara. Keadaan serba macet, saudara. Tapi kalau kita datang pada Tuhan, Tuhan tidak pernah macet. Berkatnya tidak pernah macet, saudara. Berkatnya tidak pernah tertutup. Selalu terbuka. Dibukakan kepada siapa? Kepada ranting yang menghasilkan atau kepada ranting yang tidak menghasilkan? Jelas kepada ranting yang menghasilkan. Kepada ranting yang hidupnya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Allah. Maka Tuhan menaruh berkat. Dia alamatkan berkat. Dia taruh berkat. Dia sediakan berkat dengan berlimpah-limpah. Amin, saudara. Dia sediakan berkat dengan limpah-limpah, saudara. Saya tahu kita pernah mengalami dan banyak kali mengalami berkat yang berlimpah-limpah. Kalau saya, saudara, saya gambarkan saya menerima berkat Tuhan bukan secara materi. Tapi bagaimana kemurahan Tuhan setiap hari. Bagaimana menikmati kemurahan Allah yang luar biasa. Itu nyata, saudara. Ketika kami terus jalan, walaupun banyak pintu macet. Tiba-tiba ada yang telepon, bro, kita lihat bro postingan ada sebentar membangun. Wow, kenapa ibu? Ya saya digerakkan Tuhan untuk membantu. Enggak banyak, enggak banyak. Enggak pernah saya dibantu di atas 5 juta. Belum pernah. Belum. Di bawah 5 juta, tapi banyak yang bantu saya. Saya hitung-hitung lebih dari 20 juta. Yang saya terima bantuan orang per orang dari gembala dan dari jemaat. Saya terima, luar biasa saudara. Dari tidak sampai 5 juta dalam satu orang membantu. Tapi saya jumlahkan lebih dari cukup yang dibantukan itu saudara. Karena firman Allah katakan kita harus berbuah. Karena setiap hari pribadi kita relakan supaya Tuhan membersihkan kita, saudara. Kita siap hidup kita dibersihkan. Kita siap hidup kita dipulihkan. Kita siap hidup kita mengalami perubahan. Kita siap hidup kita mengalami sesuatu yang lebih dan lebih wow. Lebih dan lebih luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudara. Ayat 3, saudara. Ayat 3. Torang memang sudah bersih. Katakan amin.
Sekali lagi, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan. Kita bukan dibersihkan dengan air yang biasa orang pakai setiap hari. Biasa kalau orang kotor, sobat kuman karena bekerja saudara. Biasa orang memandi. Bersih itu bersih secara badani, itu bersih secara lahiriah. Tapi pengertian kita dibersihkan, bahwa kita dibersihkan dengan darahnya Yesus Kristus. Darahnya yang mahal. Penebusan pekerjaan Tuhan yang paling sempurna adalah ketika dia menebus kita saudara. Dari dosa. Karena itu firman Allah katakan, kamu memang sudah bersih karena firman. Orang sudah bersih bukan karena orang tua. Orang bersih bukan karena orang memiliki berkat yang banyak. Bukan karena kita sudah mumpung secara fasilitas. No. Kita bukan dibersihkan dengan hal-hal itu. Tapi dikatakan saya dan saudara dibersihkan oleh firman. Firman itu siapa? Yaitu Yesus oleh darahnya yang mahal. Kita dibersihkan dengan firman. Kita dikuduskan dengan firman. Amin, saudara. Saya dan saudara sudah dibersihkan. Ayat 4, saudara. Sebab itu firman Allah katakan, kalau kita dibersihkan dengan firman, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Amin, saudara. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Luar biasa orang, saudara. Orang ini orang yang paling berharga mulia. Ciptaan yang paling unik. Semua manusia itu ciptaan yang paling unik. Tapi lebih unik dan lebih spesial ketika orang-orang yang Tuhan ciptakan itu yang paling mulia. Sudah terima Tuhan, sudah melakukan firman Allah. Apalagi tinggal di dalam Tuhan. Amin. Tinggal di sini saudara bukan tinggal di rumah. Pengertiannya tinggal di dalam apa? Firman. Tinggal di dalam Tuhan. Kalau orang tinggal dalam Tuhan, orang tidak akan pernah mengalami ketakutan. Kalau orang tinggal di dalam Tuhan, orang tidak akan pernah cemas, gelisah, khawatir, saudara. Tadi ada 6 saat ya yang saya dapati, saudara. 6 saat. Saat perlu, saat minta, saat percaya, saat menangis, saat doa, saat bersyukur. Ini memiliki makna yang luar biasa. Kata-kata ini sederhana. Sangat sederhana kata-kata ini 6 hal. Tapi mengandung makna yang besar. Kenapa? Orang tinggal di dalam Tuhan. Tinggal dalam firman. Kekuatan kita cuma doa. Kekuatan kita bukan materi. Sekalipun kita kaya. Sekalipun kita diberkati. Katakan itu titipan Tuhan. Itu kepercayaan Tuhan. Amin, saudara. Itu titipan Tuhan. Itu kepercayaan Tuhan. Karena memang tidak semua orang harus kaya, saudara. Ada orang yang memiliki talenta bintang untuk menjadi kaya. Tapi kalau kaya takut akan Tuhan. Kaya takut akan Tuhan pasti hidupnya diberkati di dunia dan diberkati di sorga. Amin. Bukan berarti orang miskin, orang tidak diberkati, saudara. Haleluya. Semua kita pasti diberkati. Ya saudara, kalau orang sudah bersama dengan Tuhan, itu harta yang paling besar. Itu kekayaan yang paling besar. Melebihi harta di dunia, melebihi kekayaan di dunia. Harta yang terbesar tinggal dalam Tuhan. Maka ada mujizat. Amin.
gerakan Tuhan terjadi, kebangunan rohani terjadi. Syaratnya apa saudara? Tinggal dalam Tuhan. Supaya usaha kita semakin, supaya ketaatan kita, supaya kesetiaan kita, supaya loyalitas kita dengan Tuhan semakin nyata, semakin terukur, semakin absolut, semakin solid, semakin luar biasa kita bersama dengan Tuhan. Karena kita tidak tinggal kepada barang yang fana, kita tidak senantiasa mengandalkan hal-hal duniawi, tapi kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kekal, Tuhan yang berkuasa, Tuhan berdaulat, Dia mengendalikan seluruh aspek kehidupan kita, aspek pelayanan, aspek rumah tangga, aspek usaha, aspek apapun Dia kendalikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Tinggal di dalam Tuhan. Ini dasar yang paling penting bagi kita. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya. Amin. Tidak ada ranting itu yang berbuah karena dirinya. Harus ada sumber. Sumber, ya. Saya kebetulan biar sedikit ada pohon pala. Saya tanam kurang lebih 100 pohon tapi jadi cuma 20 pohon. Karena musim kebakaran waktu 2016 banyak yang terbakar. Tinggal 20 pohon. Ada satu pohon saya perhatikan. Ya kalau orang-orang sangir so tahu itu. Ada tuh pohon perempuan, pohon pala perempuan dan pohon pala laki-laki. Kalau laki-laki itu ya berbuah. Saya perhatikan pohon pala ini lain-lain so berbuah. Kok ngana ya berbuah? Tunggu ngana. Tak kasih kesempatan pangana. 2 tahun lagi ngana ya berbuah. Innalillahi wa inna ilaihi kekek ngana. Kita mau pangkas, tak mau bakar. Betul saudara, kita tunggu 1 tahun. Babunga, mari dia bunganya jadi buah. 2 tahun lagi, babunga banyak. Ya anda jadi buah saudara. Pangkas, sama dengan torang, dapat lihat berbuah. Tapi trompe buahnya sedap saudara. Pelayanan kita mungkin berbuah, tapi jangan-jangan buahnya mubasir. Pelayanan kita mungkin kelihatan wow, keren, dahsyat. Tapi tidak berdampak, apa artinya? Tapi biar pelayanan sederhana. Tapi kalau buahnya dinikmati oleh banyak orang, kita jadi berkat. Kita memberkati. Bukan berkat yang kita berkati dengan uang, tapi pelayanan kita, sikap kita, perbuatan kita, kesederhanaan kita. Sama dengan Pak Jokowi kan sederhana. Waktu dia turun di Ukraina, lain-lain sambut dengan jas. Mungkin sama dengan kita, cuma kita yang pakai baju biru, saudara. Dong sambut Pak Jokowi, cuma pakai. Artinya ini bukan saya mau singgung yang pakai jas. Tapi kenyataan yang saya bilang sama Jokowi. Wow, saya bilang ini sosok presiden. Dia turun, dia berkunjung ke negaraan dalam misi pendamaian. Penampilannya seadanya saudara. Kita perlu saudara meniru hal-hal yang baik dari dunia. Amin. Kalau hal-hal itu positif, jangan sungkan untuk orang adopsi saudara. Orang kembangkan dalam pelayanan. Dan terkadang saudara memang fakta berbicara. Kadang-kala di gereja seperti itu saudara. Tapi puji Tuhan di eklesia. Biar orang-orangnya pintar, gagah, ganteng, diberkati. Tetap sederhana dan suka melayani gembala-gembala yang ada di Padang Efrata saudara. Ya orang ini bagaikan gembala-gembala yang ada di Padang Efrata saudara. Ya. Bayangkan saudara, 19 tahun kita serukan nama Yesus di pelehentu itu saudara. So ada 2 atau 3 orang yang Tuhan tangkap. Ya, dan beribadah dengan orang. Tapi karena so bongkar saudara. So viral. So banyak orang tahu.
akhirnya diskriminasi, tekanan, ancaman terjadi, saudara. Kalau ini sebentar siaran langsung di apa ini ya? Terjadi, saudara. Saya sobat syukur puji Tuhan. Ada jiwa Kedan Nebayot, Ismail datang pada Tuhan. Saya senang sekali. Terima kasih Tuhan. Tidak sia-sia perjuangan saya selama 19 tahun. Boleh membawa jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Kata kasarnya, itu air mata bukan kurangnya tercampur dengan darah, dia mengalir, saudara. Dia meleleh, saudara. Tapi tidak sia-sia air mata yang kami tumpahkan, saudara. Tapi ketika sudah ada buah sudah ada jawaban, sudah nyata pelayanan yang Tuhan percayakan, di mana kami bawa jiwa kepada Tuhan. Aduh, itulah fakta yang terjadi, saudara. Tidak mengapa. Yang terpenting di sini kita sudah jalankan visi misi. Penginjilan kita sudah kita lakukan. Mungkin di tahun-tahun ini belum terjadi seperti apa yang kita targetkan, apa yang menjadi doa kita. Tapi kita percaya di tahun-tahun berikut, saudara, di tahun-tahun akan datang, Bayubelium itu, bahwa tahun-tahun rahmat, tahun-tahun kemenangan, tahun-tahun penuaian jiwa itu akan terjadi untuk Gorontalo, saudara. Di kota Gorontalo, di daerah Gorontalo, di pedesaan, dimanapun, saudara. Mulai dari sekarang kita lebih banyak, supaya kita lebih banyak tinggal dalam Tuhan. Kalau kita semakin hari tinggal dalam Tuhan, orang kurang menunggu dan menanti waktu Tuhan. Amin. Karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Orang sekarang sementara menabur dan menabur. Kalau belum datang saatnya menuai, terus tabur di ladang yang subur. Tabur di ladang yang tepat. Tabur di ladang yang jelas, saudara. Jangan kita menabur sesuatu di ladang yang tidak jelas. Di ladang yang tidak tepat, saudara. Kalau orang berdoa untuk memberkati supaya terjadi impartasi, supaya terjadi kegerakan, ya, supaya terjadi terobosan kegerakan, itu adalah ladang yang tepat, saudara. Ladang yang jelas. Karena itu lebih perbanyak untuk kita tinggal di dalam Tuhan. Karena firman Allah katakan sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Kita dimintakan oleh Tuhan tinggal pada pokok anggur, pada sumber yang sesungguhnya. Sumber yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Tinggal di dalam Tuhan. Tuhan bilang, kamu jangan hanya meminta, tapi kamu harus memberi. Ada balance. Dan saya pun diingatkan ketika saya mulai membangun, saudara. Saya dapat bantuan 20 juta dari pemerintah. Itulah modal awal. Saya cerita sama Pak Pendeta Syam. Saya membangun ini modal awal 20 juta bantuan dari pemerintah. Ketika Tuhan bilang, ngana kalau bangun jo bye-bye. Saudara. Memang untuk ukuran kami itu kecil dibandingkan dengan kota di sini. 12 kali 10 saya bangun. Itu isi bersih, ya. Belum dapur, belum terhitung. 12 kali 10. Karena pikiran saya Tuhan taruh kalau terjadi penuaian, bobol itu kamar. Jadi 10 lah bersih, DP lebar. Hampir sama dengan Eklesia DP lebar. Eklesia 12 ya, 12. Saya lihat 12 ini DP lebar ini. Wow, itulah Tuhan kasih. Tuhan bilang, anak kan punya iman. Baangka di bank, saya baangka, saudara. Kebetulan memang orang jabatan Namilu. Jadi melalui jabatan Namilu orang tutup di bank, saudara. Haleluya. Karena firman Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lainnya Tuhan tambahkan.
Tuhan tambahkan, Tuhan sediakan. Cari dulu Tuhan. Tinggal dalam Tuhan. Pastikan engkau setiap hari tinggal di dalam Tuhan. Supaya ada kesaksian yang hidup. Supaya terjadi mujizat Tuhan. Maka otomatis orang tinggal dalam Tuhan. Tinggal pada pokok anggur. Tinggal pada sumber berkat. Yaitu Yesus atau Bapa pengusaha. 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 Pengusaha di atas semua pengusaha. Amin. Haleluya. Eklesia punya Bapa yang pengusahanya kaya. Saya pun punya Bapa pengusahanya kaya, saudara. Orang semua punya Bapa pengusaha yang kaya. Kaya, saudara. Bukan kaya. Kaya. Seentero dunia dia punya. Sama dengan orang Tuhan punya tong-tong semua. Karena itu jangan tinggal dalam kekhawatiran. Tinggal dalam Tuhan. Tinggal pada sumber. Di mana sumber itu sebagai sumber mujizat. Yang tidak pernah berhenti, saudara. Yang tidak pernah dimakan usia. Yesus itu sumber di atas segala-galanya. Demikianlah juga orang semua harus berbuah. Syaratnya kalau kita melekat dengan pokok anggur, berarti orang harus berbuah. Berbuah. Karena apa? Orang tinggal dalam Tuhan sebagai sumber mujizat daripada Tuhan. Ayat yang kelima, saudara. Ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ditekankan tinggal dalam Tuhan supaya orang berbuah. Dan kalau orang tinggal terus dalam Tuhan, orang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bersama dengan Tuhan. Di luar Tuhan, orang tidak dapat melakukan pekerjaan yang besar. Amin. Itu saudara, di luar Tuhan orang tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau orang lolos dari pandemi, lolos dari kematian karena corona, karena orang tinggal dalam Tuhan. Dia luputkan kita dari semua bara bahaya, dari semua tula-tula saudara. Dari semua saudara virus-virus. Tuhan luputkan kita saudara. Karena memang di dalam Tuhan orang pasti cakap melakukan banyak hal, banyak perkara bersama dengan Tuhan. Lanjut ayat 6 saudara. Haleluya. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, sebaliknya ia dibuang keluar. Ya, seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ranting yang tidak tinggal dalam Tuhan. Sekali lagi, ranting yang tidak tinggal dalam Tuhan. Dikatakan dia akan menjadi kering. Dia akan layu. Dia akan mati. Tidak berhenti di situ, dicampakkan. Lalu dibakar saudara. Dicampakkan. Ingat baik-baik saudara. Karena itu pastikan orang harus tinggal di dalam Tuhan. Ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Mintalah apa saja. Haleluya saudara. Mintalah kalau orang tinggal dalam Tuhan. Mintalah apa saja yang kita kehendaki saudara. Kita akan menerimanya saudara. Banyak berdiam diri di hadirat Tuhan. Ya, di dalam banyak berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Berdiam diri dalam Tuhan. Ada mujizat saudara. Di dalam banyak berdiam diri. Ya, maka Tuhan ganti berperang dengan kita. Orang tahu tuh ayat itu. Keluaran 14 ayat 14. Ya, orang berdiam diri. Tuhan bilang, aku loh ganti berperang. Kamu kan terbatas. Aku tidak terbatas. Tuhan tidak terbatas. Kamu tong terbatas. Orang cuma manusia.
Serahkan pada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak. Biar Tuhan ganti berperang dengan kita. Mungkin terompe langkah-langkah hari ini so tidak kuat, so tidak mampu saudara. Kadang-kala ada kerikil-kerikil yang menghalangi laju jalannya kita mengiring melayani Tuhan. Kadang ada lubang-lubang yang mengganjal pelayanan kita, pengiringan kesetiaan kita. Serahkan pada Tuhan. Harus optimis. Harus optimis dengan Tuhan. Bahwa bersama dengan Tuhan tidak akan permalukan kita. Dia ada bersama dengan kita. Harus memiliki optimis iman. Aktifkan iman. Mindset kita saudara dirubah. Kita percaya kalau kita aktifkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita selalu undang dan libatkan Tuhan. Di semua aspek pelayanan kita. Kita akan melihat bahwa Tuhan menjamin seluruh kebutuhan kita. Jamin seluruh kebutuhan kita. Dikatakan mintalah saudara. Apa saja yang kita perlukan. Kalau mau tanya saudara terompe lika-liku dalam pelayanan luar biasa. Ya, pernah 2 minggu cuma makan pisang waktu merintis. Sampai saya tidak tega. Artinya saya dengan istri ketika sudah ada anak. Cuma anak yang makan bubur dalam 2 minggu. Itu suka duka dalam pelayan. Bagaimana juga orang, wah itulah giginya untuk mempertahankan pelayanan. Ketika saudara ya di zaman berubah. Tapi pelayanan dari Pelahenti ke Bolontio. Itu jalan kaki itu kurang lebih 3 tahun kami tempuh. Kami lakukan. Karena itu saudara, kalau saya diberkati dengan motor. Saya bilang ini karena orang sebayar harga. Saya bilang sama orang kan 3 tahun. Anak sampai so dikatakan melahirkan so 6 bulan. Masa kehamilan sampai 7 bulan. Masih lagi saya sonda mampu lihat saya istri hampir 7 bulan lagi dapat jalan saudara dalam pelayanan saudara. Itulah saudara karena itu ketika orang meminta segala sesuatu. Kalau sewaktunya Tuhan memberkati tidak ada satupun yang akan menghalangi saudara. Tidak ada satu oknum manapun yang akan bukan karena berkat tapi kalau Tuhan bilang ini berkatmu. Tuhan pasti sediakan saudara. Ayat 7 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu, ayat 8, jika kamu berbuah banyak dan demikian, orang semua adalah murid-murid Tuhan. Memang begitu murid Tuhan. Biar so keras itu firman, orang tetap dengan rendah hati. Terima kasih itu firman. Biar orang benar, orang disalahkan. Ya, orang tetap dengan penuh kerendahan. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang besar yang Tuhan siapkan ketika kami disalahkan. Walaupun kami melakukan hal yang benar tetap disalahkan. Kadangkala kita difitnah. Oh saudara, kalau bicara fitnah saudara, waktu tahun 2010 sampai 2014. Ceramah. Saya tahu saya maksudkan ceramah itu. Wah, memang sangat menyudutkan. Tapi semakin saya sudah tidak mampu, saya terus tinggal dalam Tuhan, berdoa. Tiba-tiba saudara, 4 tahun itu, lewat dari 4 tahun, hilang itu ceramah. Tuhan tahu saudara, batas kemampuan kami. Kami sudah tidak mampu karena itu Tuhan beri kemampuan sebagai murid yang selalu suka dibentuk. Sebagai murid yang suka untuk senantiasa diajar dalam proses pembelajaran Tuhan. Relakan semua keegoisan kita, semua kepentingan kita, semua ya saudara hal-hal yang melekat kita dalam dunia ya yang kita miliki dalam dunia ini saudara. Kita harus siap lepaskan. Kita harus siap saudara ya diputuskan oleh Tuhan. Supaya kita menjadi murid yang berbuah dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara, intinya saudara, mari pastikan bahwa kita tetap melekat pada sumber yang jelas saudara. Dialah pokok anggur yang benar. Kita adalah ranting-rantingnya saudara. Selama kita dipercayakan, selama kita menjadi orang percaya,
pastikan kita tidak pernah tinggalkan Tuhan. Pastikan kita tetap melekat dengan Tuhan. Pastikan kita tertanam, tertancap di dalam rumah Tuhan, saudara. Melekat di dalam Tuhan, pasti ada jalan keluar. Tinggal dalam Tuhan, ada ketenangan, ada damai dan sejahtera. Tinggal, ya kalau kita tinggal dalam Tuhan, waktu 2 tahun saya ada di tempat itu, saudara. Pertama kali saya membawa jiwa kedar kepada Tuhan, saya dikeroyok oleh massa. Saya bilang, orang bilang begini, itu pendeta itu kacili pendek, bikin masalah di sini. Dia suka kasih mandi tai ke orang cuma badia. Kasih habis juga dia. Dan memang saya sudah lihat ketika saya diadili dengan si oknum yang saya bawa kepada Tuhan. Saya bilang, bro, jangan banyak bicara. Ya, kalau orang tanya jawab apa adanya. Jangan putar-putar jawaban. Saya pun ketika ditanya, ya saya hanya berdoa dan dia datang. Saudara, padahal memang saya sampaikan firman, saudara. Saya berdoa, kebetulan memang baku tetangga. Ketika saya berdoa mungkin dia dengar saya berdoa. Ada doa yang berbeda yang dinaikkan. Ya. Dan dia percaya pada Tuhan. Oh enggak, pasti ada sesuatu sehingga dia boleh ikut dengan Anda, saudara. Mulai besok, mulai kapan dia harus dikembalikan. Saya bilang itu tanyakan ke dia. Bukan hak saya lagi, saudara. Karena hak negara menjamin hak kebebasan, saudara. Tapi saudara, dari jam 7 malam sampai jam 1 saya bilang, sudah semua habis kita. Saatnya tiba, hambanya diangkat, saudara. Saya berdoa, saatnya tiba. Saya akan habis hari ini, saudara. Tapi Roh Kudus bilang tidak. Ada malaikat Tuhan, beribu malaikat Tuhan. Tentara surgawi ada bersama dengan engkau. Tidak, engkau belum habis hari ini. Tidak. Engkau masih mau dipakai di tempat ini. Dan puji Tuhan, dari pengalaman ini saya tahu, saya pasti dimampukan Tuhan untuk bekerja melayani di ladang Tuhan di tempat itu, saudara. Sampai hari ini ada tawar-menawar, saudara. Tapi sebagai murid Tuhan, yang tinggal dalam Tuhan, jalani perintah Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Mari kita berbuah di dalam Tuhan. Sampai kedua kali saya diperhadapkan dengan situasi ini. Saya bilang saya sudah pernah mengalami pengalaman yang pertama. Kalau pengalaman yang pertama Tuhan luputkan dan selamatkan saya. Saya yakin pengalaman yang kedua Tuhan pasti lebih meluputkan saya. Dan hal itu terjadi ketika saya sudah membangun, saudara. Wow, saya renungkan waktu itu belum ada apa-apanya. Masih keadaannya sangat memprihatinkan. Dulu ojek cuma 1 atau 2 waktu saya masuk, saudara. Banyak kali orang pi pasar bajalang. Apa lebih pelayanan? Lebih banyak orang bajalang, saudara. Dan sekarang Tuhan sudah bawa saya pada keadaan seperti ini. Saya bilang, mujizat dulu dengan mujizat sekarang sama. Yang penting murid Tuhan itu tidak boleh keluar dari Tuhan. Yang penting sebagai murid Tuhan, sebagai murid-muridnya, jangan pernah keluar dari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalau orang tinggalkan Tuhan, orang tidak pernah melihat mujizat. Tapi kalau orang tinggal dalam Tuhan, maka orang akan menjadi murid-murid kesayangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan kepada Pak Gembala. Haleluya, mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita berdiri semua. Mari kita berdiri semua. Ambil, persiapkan roti dan anggur saudara. Hanya Kau Tuhan di hidupku,
Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Angkat roti di tangan kananmu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu, karena salib-Mu menang. ku menang, ku menang, ku menang. Haleluya, haleluya. Melakukan mujizat karena salib-Mu. Yakini bahwa karena salib Tuhan membuat kita menang. Bagi dunia salib adalah sebuah kebodohan, tapi bagi kita orang percaya salib adalah sebuah kemenangan. Maka Dia berkata kita lebih dari pemenang. Melakukan mujizat-Mu di hidup. Seberapa banyak engkau yang percaya lewat karya salib tidak ada yang mustahil? Lambaikan tanganmu. Seberapa banyak kau percaya lewat darah Yesus tidak ada yang mustahil? Amin. Katakan amin. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau kepada tangan-Mu, oh Tuhan. Terima kasih. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, oh Tuhanku, oh Tuhanku. Firman-Mu itu pelita bagiku. Firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau berserah ke dalam tangan-Mu, oh Tuhanku, oh Tuhanku. Oh firman-Mu, firman-Mu itu pelita bagiku. Firman-Mu itu terang bagi jalanku.
hidup dan matiku, hidup dan matiku. Sekali lagi saya nyanyikan pujian ini. Tiada yang mustahil bagimu. Siapkan diri kita dengan perjamuan Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Aku mau ada di dalam tangan-Mu. Oh Yesusku. Firman-Mu itu pelita bagiku. Firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau berserah ke dalam tangan, hidup dan matiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau ada di dalam tangan. Oh Yesus. Firman-Mu itu pelita bagiku. Firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau bersandar ke dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Dengar baik firman Tuhan yang menjadi terang dalam hidup kita. Sebab apa yang aku telah teruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapa, ubahlah roti ini menjadi tubuh-Mu. Ubahlah anggur ini menjadi darah-Mu. Tubuh dan darah-Mu karya salib adalah sebuah kemenangan bagi kami. Yang sakit hari ini disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang terjatuh diangkat oleh Tuhan, yang tertutup jalan dibuka jalan oleh Tuhan. Sempurnakan hidup kami dengan tubuh dan darah-Mu. Kami makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari makan dan minum. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari tetap imani, tetap imani, tetap imani tubuh dan darah Yesus yang sudah mengalir dalam tubuhmu. Dia akan mendatangkan mujizat. Tiada yang, angkat dua tanganmu. Bagimu Tiada yang tak mungkin bagimu. mujizat sedang mengalir dalam tubuhmu. Mujizat sedang nyata dalam tubuhmu.
Oh Yesus, oh Yesusku. Bagian tubuhmu yang sakit, tangan Bapa sedang mencabar, sedang mengoperasi, sedang mengubah engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku mau di dalam tanganmu, oh dan matiku. Tiada yang mustahil, oh tiada Mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagi. tiada yang tak Haleluya, haleluya. bagimu. Aku mau berserah, aku mau berserah ke dalam tanganmu, oh Yesusku. Tiada yang mustahil, oh tiada yang mujizat sedang terjadi, mujizat sedang berlaku, mujizat sedang engkau rasakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berserah, aku mau berserah ke dalam tanganmu, oh Yesus, oh Yesus. Tiada, tiada, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan, Hidup dan matiku, hidup. dan matiku. Lagu ini kami percaya nyata dalam hidup kami. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Sanggup engkau melakukan. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikir, engkau sudah sediakan bagi kami. Apa yang tidak pernah kami duga, engkau sudah sediakan bagi kami. Terima kasih buat karya pengorbananmu. Anak-anakmu sebentar akan memberikan persembahan yang mengembalikan milik Tuhan. Buka tingkap sorga, nyatakan janjimu bagi kehidupan kami. Kami siap memberi dan mengembalikan milikmu. Bahkan di bulan pertama, minggu pertama bulan berjalan. Seperti biasanya kami akan memberikan ekstra korban di gereja ini. Tuhan engkau berkati apa akan kami beri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Kegerakan Allah akan terjadi dan dimulai dari tempat ini, di kota ini, sampai ke ujung bumi. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah
siapapun engkau, percaya ketika kami diberkati di tempat ibadah ini, dan saudara yang ada di rumah-rumah, kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Saatnya terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.